Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Amar Muazzam dan nanti rekan saya Muhammad Al-Faris akan menyampaikan sebuah materi dengan tema menulis insya deskriptif. Bismillah, langsung saja. Pertama pengertian, ya. Menulis insya deskriptif berarti menulis karangan atau insya yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, orang, peristiwa, atau suasana dengan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan langsung hal yang dijelaskan, ya. Jadi kata insya dalam bahasa Arab itu berarti karangan atau tulisan, sedangkan deskriptif itu berasal dari kata describe atau menggambarkan. Jadi insya deskriptif itu sama saja karangan yang bersifat menggambarkan. Ciri-ciri insya deskriptif, ya, yaitu yang pertama, berfokus pada objek tertentu, ya, misalnya rumah, sekolah, sahabat, teman, taman, kota, dan lain-lain. Dan yang kedua, menggunakan banyak kata sifat untuk melukiskan, yaitu indah, luas, sejuk, ramah, dan sebagainya. Yang ketiga, mengajak pembaca membayangkan dengan panca indera, itu melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Yang keempat, itu tidak bercerita panjang seperti narasi, tapi lebih menggambarkan keadaan atau ciri-ciri. Kemudian selanjutnya langsung ke langkah-langkah menulis insya deskriptif, ya. Pertama, menentukan tema atau objek yang akan dideskripsikan, ya. Pilih apa yang ingin digambarkan, misalnya sekolah atau rumah, atau tentang sahabat, taman, masjid, atau pemandangan alam. Contohnya madrasati, ya, sekolahku, atau selain sebagainya. Dan ciri yang kedua itu mengumpulkan ciri-ciri atau gambaran objek. Setelah kita menentukan tema objek yang akan dideskripsikan, maka yang kedua mengumpulkan ciri-ciri atau gambaran dari objek tersebut, ya. Catat semua hal yang bisa menggambarkan objek tersebut. Misalnya untuk sekolahku itu besar atau bersih, kemudian ada taman, kemudian guru-gurunya ramah, murid-muridnya rajin, suasana nyaman, dan lain sebagainya. Dan ciri yang ketiga adalah menyusun kerangka karangan atau rancangan. Biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembukaan, itu perkenalan objek, ya. Muqaddimah itu perkenalan objek, kemudian isi, ya, itu menjelaskan ciri-ciri, kemudian suasana tentang objek tersebut, dan yang terakhir itu ada penutup. Itu menyimpulkan atau memberikan kesan pribadi terhadap objek yang menjadi pembahasan tersebut. Kemudian keempat itu menulis karangan lengkap. Nah, ini harus menggunakan kalimat yang jelas dan menggambarkan, ya. Gunakan kata sifat untuk memperindah seperti jamilun atau wasi'un atau nadifun dan lain sebagainya. Dan juga harus menghindari kalimat yang terlalu panjang atau berulang. Dan ciri yang kelima itu membaca ulang dan memperbaiki. Kita harus mengecek tata bahasa, yaitu seperti nahwu atau sorofnya jika dalam bahasa Arab, ya. Pastikan semua deskripsi sesuai dengan kenyataan dan mudah dipahami. Dan juga perhatikan harokat jika ditulis lengkap. Misal contoh singkatnya adalah baiti shaghirun lakinnahu jamilun fihi ghurfatani wa matbahun wa hamamun fi amamihi hadiqatun saghiratun fiha azharun jamilatun uhibbu baiti kasiran.
Itu contoh singkat dari hasil dari penulisan insya deskriptif. Dan selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Al-Faris tentang tujuan menulis insya deskriptif, dan juga nanti ada manfaat dari menulis insya deskriptif. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sudah dijelaskan dari teman saya, yaitu Amr, tentang menulis insya deskriptif. Nah, kemudian kita memasuki tujuan menulis insya deskriptif. Apa itu? Yang pertama, tujuannya itu untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana dengan jelas dan hidup. Kemudian, untuk melatih kemampuan menulis dan memperkaya kosakata, terutama dalam bahasa Arab. Kemudian, agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dijelaskan seolah-olah mereka melihat langsung. Kemudian, untuk menyampaikan perasaan dan kesan pribadi terhadap objek yang digambarkan. Jadi intinya tujuan menulis insya deskriptif adalah untuk mengetahui secara detail tentang suatu tulisan. Nah, seperti yang telah dijelaskan 4 poin tadi. Kemudian manfaat menulis insya deskriptif. Yang pertama, melatih kemampuan bahasa Arab atau Indonesia dengan baik, terutama dalam menyusun kalimat dan memilih kata sifat. Kemudian, meningkatkan daya imajinasi dan pengamatan karena penulis harus jeli melihat detail. Kemudian, membantu mengungkapkan perasaan secara tertulis dengan indah dan teratur. Kemudian, selanjutnya memudahkan komunikasi tulisan karena pembaca bisa memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud penulis. Yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan atau objek yang digambarkan, misalnya rumah, sekolah, atau alam. Jadi intinya manfaat menulis insya deskriptif adalah untuk kita mengetahui secara dalam tentang suatu tulisan dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Menulis insya deskriptif adalah kegiatan menulis untuk menggambarkan sesuatu secara jelas dan menarik, menggunakan kata-kata yang hidup dan penuh perasaan. Dengan menulis insya deskriptif, seseorang dapat mengembangkan kemampuan bahasa, imajinasi, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi sangat penting sekali kita untuk memahami, mempelajari, yaitu menulis insya deskriptif supaya kita lebih detail dalam mengetahui segala macam masalah ataupun tulisan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan dan segala yang dapat kami sampaikan. Mungkin sekiranya ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang berkenan mungkin dalam penyampaian kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekiranya ada yang belum dipahami, mungkin teman-teman silakan bisa kita diskusikan bersama di grup ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.